Oke, kembali lagi di YouTube kami. Reban Intuisi Podcast. Dan sahabat akal sehat. Oke, sahabat akal sehat. Oke, kali ini kita akan ngobrolin tentang sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Reja ya. Perkenalkan sahabat, nama saya Adam Purnambagiri dan jangan lupa dulu subscribe juga YouTube saya sahabat akal sehat. Siap. Jadi kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng dengan saudara Adam Purnambagiri yang punya YouTube Sahabat Akal Sehat. Oke. Ngobrol-ngobrol kali ini tentang organisasi yang gak jauh dari yang video yang kemarin. Langsung saja mungkin ya. Oke, siap. Pak, siap. Yang pertama Pak. Jangan terlalu formal deh. Pertanyaan pertama Pak, Bapak itu kan menjabat sebagai sekarang itu di apa? Di BLM, di Porsesi, LPM, sama organisasi ekstranya PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah, mantap PMI, teman. PMII bosku. Oke, ngomongin soal organisasi pasti Pak Adam ini udah seenggaknya paham bagaimana bagaimana keorganisasian atau intra atau di eksternal. Iya. Itu pasti udah paham ya Pak ya. Makanya saya undang Bapak kesini. Oke, langsung aja Pak, yang pertanyaan pertama Pak. Menurut Bapak ini Pak ya, bagaimana memilih organisasi yang baik Pak menurut Bapak ya? Menurut saya organisasi itu semuanya baik tujuannya. Yang saya rasakan, yang saya alami semuanya baik. Mungkin ada poin yang pertama itu memahami dulu tujuan dari organisasi itu. Apa sih tujuan organisasi itu, untuk mencapai apa, tujuannya apa. Dari 4 organisasi yang saya ikuti, yang saya aktif, beda-beda tujuannya. Yang pertama itu organisasi Porsesi, itu tujuannya belajar ekonomi syariah. Yang satu lagi LPM, lembaga pers mahasiswa seperti jurnalistik, itu kita belajar jurnalis, belajar menulis, belajar membuat opini, membuat berita. Beda-beda tapi tujuannya tetap sama, baik organisasi itu. Yang ketiga itu BLM itu saya belajar mengawasi lah kegiatan BLM, kegiatan di lembaga Fakultas Ekonomi, kebijakan-kebijakan yang dibuat. Yang keempat itu PMII, Pergerakan Mahasiswa Indonesia, Islam Indonesia. Iya Pak. Itu tuh lebih luas lagi tuh mah jangkauannya. Saya juga masih belajar lah di itu mah. Itu mah ideologinya tuh NU, Al-Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama. Iya, lebih ke Islam moderat. Islam apa Pak? Moderat. Jadi pertama itu pahami dulu, menurut saya tuh, kita mau sebagai mahasiswa baru tuh pahami dulu tujuan organisasi itu mau kemana. Dan semua organisasi juga baik tujuannya. Baik ya Pak. Jadi sesuai minat kita tuh mau kemana sih, passion kita tuh. Mau jadi jurnalis, mau jadi ekonomi syariah, mau jadi anggota DPR kan di BLM. Gitu. Boleh. Jadi pertama itu pahami dulu, menurut saya tuh, kita mau sebagai mahasiswa baru tuh pahami dulu tujuan organisasi itu mau kemana. Dan semua organisasi juga baik tujuannya. Baik ya Pak. Jadi sesuai minat kita tuh mau kemana sih, passion kita tuh. Mau jadi jurnalis, mau jadi ekonomi syariah, mau jadi anggota DPR kan di BLM. Gitu. Boleh. Berarti intinya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa baru gitu ya, nggak boleh ikut-ikutan ya. Nah, benar. Iya kan? Benar. Gak boleh, misalkan teman jadi nggak boleh ikut arus tuh. Nah iya, jadi pahami dulu organisasinya, terus cocok nggak sama kita, sama passion kita. Sama passion kita.
baru ambil gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya Pak ya, apa yang harus kita lakukan selaku mahasiswa baru dalam mengikuti arus organisasi Pak? Maksudnya kita tuh kan sebagai mahasiswa baru, misalkan kita udah nemuin organisasi yang pas gitu ya, organisasi yang pas, udah masuk tuh. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan bertahan di organisasi? Iya itu Pak, maksud saya Pak, seperti itu Pak. Kalau bertahan di organisasi, menurut saya emang susah. Saya rasain susah juga. Karena saya mempunyai 4 organisasi, karena mahasiswa tuh pengen yang sesuatu yang beda tuh, yang beda lagi, yang merasa kurang puas. Menurut saya, pengalaman saya pribadi, saya pengen itu, saya pengen ini. Jadi menurut saya untuk bertahan di situ tuh kita harus jadi ketua, jadi leader, biar rasa tanggung jawab itu ada. Paham. Jadi kan saya mah di 4 organisasi itu semuanya anggota, jadi saya bebas lah, punya rasa tanggung jawab. Iya. Jadi intinya kalau misalkan bertanggung jawab menurut saya mah. Jadi intinya kalau misalkan kita ingin bertahan dalam satu organisasi, kita tuh harus berada di jabatan yang atas gitu ya. Kalau kita sebagai anggota, kita tuh merasa di organisasi ini nggak puas gitu, pengen yang lain gitu ya Pak ya. Oke, paham. Tapi gini Pak, misalkan kan tadi Bapak punya 4 organisasi ya. Misalkan dalam satu organisasi Bapak sebagai ketua misalkan. Iya. Di 3 organisasi Bapak sebagai anggota. Nah, bagaimana memposisikan Bapak dalam menyikapi hal tersebut ya Pak? Kalau itu mah susah. Iya. Kalau udah jadi ketua mah nggak bisa ikut organisasi yang lain. Susah. Oh iya gitu ya. Menurut saya mah, soalnya pecah konsentrasinya ntar. Ya. Karena saya juga punya Iya. karena saya di 3 organisasi. Ya emang gue jadi ketua sih. Oh, jadi anggota. Iya, jadi anggota, tapi di satu organisasi saya sebagai ketua. Nah, bagaimana tuh menyikapinya menurut Bapak? Menurut Bapak, pendapat Bapak gitu, misalkan si Pami kan ketua nih di satu organisasi, tapi dia ikutan lagi nih. Nah, gimana supaya pikiran Pahmi itu nggak terpecah, tapi ketiga organisasi itu bisa tetap jalan dengan adanya Pahmi gitu, maksudnya mungkin. Cuma menurut saya mah, jadi kitanya harus benar-benar aktif di 3 organisasi itu. Jadi jangan setengah-setengah tuh. Jadi harus ikut setiap pagi kegiatan-kegiatan yang ada. Berarti intinya balik lagi ke diri sendiri, Iya. tanggung jawab dari jawab. diri sendiri ya Iya. Pak ya. Oke, siap, paham. Menurut Bapak, bagaimana? Kan Bapak udah paham ya, dalam organisasi itu ada yang namanya mungkin anggota, terus apalagi ketua, wakil ketua, yang punya jabatan gitu. Ada kan? Berarti Bapak udah paham gimana sih dalamnya organisasi gitu Pak ya? Bagaimana membuat organisasi yang kita masukin itu menjadi baik Pak, beda dari yang lain Pak gitu, menurut Bapak. Jadi membuat organisasi yang baik, kita berkontribusi lah. Kita harus berkontribusi, contohnya seperti apa Pak? Contohnya kita harus aktif di dalam segala kegiatan yang dilakukan organisasi. Pertama aktif dulu. Yang kedua, jadi menurut saya mah harus menjabat jadi ketua atau wakil, jadi koordinator supaya kontribusinya tuh lebih ke organisasi tuh. Paham. Oke. Yang kedua, membuat organisasi itu mendapat juara-juara di tingkat Jawa Barat. Contohnya kan saya ikut organisasi Porsesi, saya berkontribusi lebih ke organisasi itu dengan ikuti lomba yang ada di Jawa Barat yang diadakan sama organisasi. Siap. Intinya kita itu harus berinovasi, gimana caranya organisasi kita itu berkembang ya kan, tidak stuck di situ aja kan, memaksimalkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya untuk organisasi apa ya, seperti itu Pak ya. Oke, paham. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja Pak ya. Apa indikator organisasi yang menurut Bapak sukses Pak
Jadi indikatornya itu yang harus dicapai dalam organisasi yang menurut yang sukses itu apa aja Pak yang harus dicapai Pak? Yang pertama menurut saya itu harus mempunyai struktur yang bagus dan tertata rapi. Itu harus jelas tuh struktur organisasinya. Jadi menetapkan seorang itu harus jelas di mana posisinya, di mana divisinya, di mana jadi ketua, jadi bendahara, jadi sekretaris itu harus jelas. Jadi supaya manajemennya tuh juga jelas. Jadi seseorang ketua itu memerintahkan seseorang koordinator, jadi jelas. Jadi koordinator jadi bisa kerja lah intinya mah. Paham. Jadi intinya mah gini ya mungkin. Pembentukan organisasi, indikator yang harus dicapai dalam organisasi itu harus jelas per divisinya ya. Misalkan divisi anu tugasnya anu gitu, tanggung jawab pada tugasnya gitu ya. Jadi tanggung jawab pada departemen divisi ya, dipimpinnya masing-masing gitu ya. Intinya harus jadi harus menetapkan seorang tuh yang tepat sesuai jabatannya. Paham. Siap. Yang kedua menurut saya yaitu aktif mengadakan kegiatan di luar maupun di dalam lingkungan kampus. Jadi contohnya organisasi saya itu Forsesi sering ngadain acara seminar ekonomi syariah. Di mana? Di kampus. Di luar kampus pernah? Di luar kampus itu ada kegiatan seperti pendampingan ke UKM di Kabupaten Kuningan. Siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja Pak ya. Seperti apa ciri-ciri organisasi yang sukses Pak? Yang menurut Bapak sukses itu? Contohnya jadi yang saya pengalaman yang saya lihat tuh mempunyai anggota yang banyak, kuantitasnya tuh. Kuantitasnya? Iya. Jadi organisasi yang sukses tuh jadi bisa menarik anggota yang lain tuh. Jadi organisasi itu banyak anggotanya. Menurut saya berarti iya halus organisasinya. Loba pengikut followernya gitu. Iya. Bukannya gini Pak, maaf ya saya potong. Semakin banyak kuantitas, semakin pusing ngurusin organisasi Pak, gitu loh. Menurut saya mah lebih bagus kuantitas dulu jadi ya. Iya. Kuantitas dulu baru kualitas gitu. Iya. Siap. Tapi kan Pak, di sekarang itu banyak organisasi yang kuantitasnya banyak. Iya, tapi gimana? Salah satunya saya masuk organisasi dan kuantitasnya itu saya hafal 168. Nah, itu dari kuantitas itu sangat memungkinkan kan. Iya. Banyak, tapi ketika pas acara dan segala macam itu memanagenya itu susah. Jadi yang kumpul itu paling 30 orang. Jadi apakah kuantitas itu masih jadi ciri suksesnya organisasi yang baik ya? Maksudnya. Menurut saya kembali lagi. Emang dalam kegiatan sih yang aktifnya cuma beberapa orang. Iya, gitu. Tapi kok organisasi itu bisa anggotanya bisa jadi banyak kan? Jadi berarti ada prestasinya menurut saya mah. Gitu. Siap. Jadi orang lain tuh bisa masuk ke organisasi tersebut. Siap. Paham. Intinya mungkin dari Pak Adam itu organisasi yang baik itu ditentukan oleh kuantitas dulu. Nah, baru kualitas menyusul gitu mungkin Pak ya. Iya. Gimana pengelolaan di dalam organisasi tersebut mungkin Pak ya. Jadi yang penting kuantitas aja dulu. Yang penting mah ngundang dulu anggota yang baru. Siap. Nanti Ya, entar di dalamnya yang bagian di proses. dokter. Siap, paham. Oke. Cukup sekian ngobrol santuy kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya bersama pemateri yang menarik. Jangan lupa subscribe channel Preman Intuisi Podcast. Jangan lupa juga subscribe Sahabat Akal Sehat punyanya Bapak Adam. Oke? Bye. Ciao. Salam intuisi. See you, bye.